Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ramadan dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Motivasi Berwirausaha terhadap Minat Berwirausaha pada Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMKN 14 Jakarta. Nah, pada proposal saya dari bab 1 sampai bab 3 terdapat pendahuluan, poin-poinnya terdapat pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Yang pertama di bab 1, latar belakang, melansir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pemerintah perkuat ekosistem kewirausahaan yang berpotensi pada nilai tambah dan pemanfaatan teknologi pada tahun 2024. Pada saat ini, rasio angka wirausaha di Indonesia baru menyentuh angka 3,47% atau setara kurang lebih 60 juta jiwa yang telah melakukan wirausaha. Selanjutnya adalah latar belakang. Angka tersebut masih di bawah rasio rata-rata dari total penduduk Indonesia, sebesar 3,95% dan di bawah angka untuk mencapai negara maju. Beberapa negara ASEAN yang telah memiliki rangka rasio kewirausahaan di atas 4% meliputi Malaysia dan Thailand, yang telah mencapai 4,5%, disusul dengan negara Singapura yang telah memiliki rasio angka sebesar 8,76%. Yang dilansir oleh Foy tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang, yaitu saya mensurvei pada uh, objek yang saya survei yaitu di SMKN 14 yang meliputi butir-butir pertanyaan. Yang pertama seperti, kalau boleh tahu kamu punya keinginan untuk membangun usaha sendiri atau tidak sih? Nah, jawaban yang saya terima yaitu 72 jawaban, di mana rata-rata jawaban tersebut sepertinya tidak ada yang memiliki keinginan untuk membangun usaha. Nah, butir pertanyaan kedua yaitu prospek ke depan kamu setelah lulus seperti apa? Ada eh, 72 jawaban juga. Di sini paling banyak menjawab yaitu saya ingin melanjutkan pendidikan. Jarang ada yang ingin membuat usaha atau yang membuat usaha hanya 15%, 15,3%. Selanjutnya di sini ada butir pertanyaan ketiga yaitu menurut kamu dari beberapa faktor di bawah ini, apa yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk memulai sebuah usaha? Jawaban paling banyak ada di terpengaruh oleh sosial media karena keberhasilan seseorang. Selanjutnya ada tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh antara sosial media terhadap minat berwirausaha. Yang kedua, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh antara motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Yang ketiga, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh antara sosial media dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya di bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, ada minat berwirausaha. Definisi minat berwirausaha merupakan sebuah rasa ingin dan tertarik untuk membangun sebuah usaha dengan berani mengambil resiko untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik ke depannya, baik bagi diri sendiri ataupun masyarakat luas. Nah, pada proposal saya, pada minat berwirausaha, saya mengambil 4 indikator. Yang pertama, pengalaman dan pendidikan. Yang kedua, perasaan tertarik. Yang ketiga, perasaan senang. Dan yang keempat, motivasi, keinginan, dan harapan dalam melakukan wirausaha.
Selanjutnya ada sosial media. Definisi sosial media merupakan teknologi yang dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk berkolaborasi, menyebarkan informasi, dan berkomunikasi secara baik, kelompok ataupun individu. Sebagai media untuk berkomunikasi, sosial media juga dapat dimanfaatkan sebagai media online. Sosial media juga memiliki beberapa konten, diantaranya meliputi identitas, interaksi, berbagi, kehadiran, hubungan, dan status dan kelompok. Nah, pada sosial media ini atau X1 saya memiliki 3 indikator, yaitu media komunikasi, yang meliputi berbagai media sosial. Yang kedua, akses. Dan yang ketiga, pemanfaatan dalam penggunaan media sosial. Nah, selanjutnya ada motivasi berwirausaha. Definisinya, motivasi dalam berwirausaha adalah sebuah keinginan, dorongan, dan kekuatan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan wirausaha dengan potensi dan cara berpikir yang dimiliki, agar usaha yang akan dijalankan berjalan sesuai dengan target yang akan dicapai. Pada motivasi berwirausaha ini, saya memiliki 4 indikator, yaitu kebutuhan akan prestasi, pengambilan resiko, keinginan yang kuat, dan kepercayaan pada diri sendiri. Nah, di sini selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama dari Sugiarto tahun 2022. Nah, yang pertama dari Sugiarto tahun 2022, yaitu sosial media pada saat ini memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan dengan cara pandang seseorang. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian relevan tentang motivasi berwirausaha. Saya mengambil dari beberapa penelitian. Nah, di sini selanjutnya ada penelitian yang relevan tentang minat berwirausaha. Kalian bisa lihat di sini ada penelitian yang relevan. Nah, selanjutnya ada kerangka konseptual. X1 saya yaitu media sosial, X2 saya motivasi berwirausaha, dan Y saya minat berwirausaha. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. H1 saya terdapat pengaruh antara sosial media terhadap minat berwirausaha. H2 saya terdapat pengaruh antara motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Dan H3 saya atau hipotesis ketiga saya terdapat pengaruh antara sosial media dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Nah, selanjutnya di bab 3 yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dalam menyusun penelitian ini terakumulasi telah berjalan selama 3 bulan, dimulai sejak Juni hingga bulan Agustus 2024. Pemilihan waktu tersebut dilandaskan karena keefektifan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Lokasi penelitian berada di SMK Negeri 14 Jakarta yang beralamat di Jalan Percetakan Negara 2A, RT 11, RW 6, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya desain penelitian, metode. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui kuesioner, angket tertutup dan bentuk kuesioner yang diaplikasikan memungkinkan responden untuk menjawab yang tepat dengan karakteristik dirinya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan data primer, data yang dapat melakukan kuesioner melalui Google Form untuk diolah menjadi Smart PLS. Nah, selanjutnya di sini ada objek penelitian. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMK Negeri 14 atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran di SMK Negeri 14. Jakarta digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini dengan jumlah 180 siswa dari 3 kelas berbeda. Sampel.
Dalam menentukan jumlah sampel penelitian menggunakan tabel Isaac dan Michael. Sebanyak 119 siswa jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran di SMK Negeri 14 menjadi populasi terjangkau. Tingkat yang digunakan dalam tabel Isaac dan Michael sebesar 5%. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan skala Likert. Likert dengan tujuan untuk mengetahui panjang atau pendeknya interval pada suatu alat ukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data primer akan digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau survei dengan bantuan Google formulir secara online. Lalu ada teknik analisis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis struktural equation model partial layers atau SAM-PLS yang akan dibantu oleh perangkat lunak Smart PLS. Selanjutnya ada teknik analisis. Penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu analisis data. Tahap pertama adalah analisis deskriptif data, lalu dilanjutkan uji pengukuran outer model, dan tahap uji struktural inner model, lalu pengujian hipotesis. Nah, demikian presentasi tentang penelitian seminar proposal saya dari bab 1 sampai bab 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.